mempersembahkan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma Moksa. Pada episode pertama ini dengan judul Terjebak di Goa Keramat. Naskah karya Edi Dosa, didukung oleh para pemain Edos sebagai Teja Kusuma, Siska Jawa sebagai Dewi Linggung Kuning, Insan Dosa sebagai Rangga, Desi Dosa sebagai Pelangi, Pripanggi sebagai Maharaja Mikra, Elsa Surya sebagai Panembahan Geni, Cucu Suteja sebagai Ki Saketi, Yudi sebagai Ranto, Teti sebagai Ranti, dibantu oleh Guritno, Tato, Mila, Salman, dan sederet bintang sandiwara radio lainnya. Pembawa cerita Asdi Suhastra, sutradara Edi Dosa. Pada seri yang lalu telah diceritakan, Rangga dan Pelangi tengah berlatih ilmu bela diri yang diwariskan oleh Ki Saketi, almarhum gurunya. Mereka tak bosan berlatih, hingga suasana di tengah belantara itu terdengar ramai oleh teriakan-teriakan mereka berdua. Ada kalanya Pelangi dijatuhkan oleh Rangga. Suatu saat sebaliknya, Rangga yang menjatuhkan Pelangi. Tentu saja, hal ini membuat mereka semakin menguasai gerakan-gerakan ilmu bela diri. Nah, mari kita ikuti kelanjutan kisah Pelangi dan Rangga ini. Tidak curang perbuatanmu itu. Biarin aja. Hah? Daripada mati terlebih dahulu, lebih baik dia harus cepat-cepat kita musnahkan. Nah, iya begitu. Dan itu baru contoh. Tapi hatimu sudah terbawa jauh ke dalamnya. Apalagi kalau betul-betul peristiwa itu kau alami, ya kan? Maksud Kak Pelangi? Sama saja dengan perbuatanku tadi. Tidak peduli kau sedang jatuh atau apapun juga. Serang terus sampai kepalamu benjol-benjol. Dasar kau Kak, monyet nyengir. Kak Pelangi, Kak Pelangi. Begitulah kehidupan mereka. Mereka selalu berdua. Pelangi selalu berharap agar Rangga mengetahui apa yang ada di hatinya. Namun ternyata Rangga selama ini bersikap biasa-biasa saja terhadap Pelangi. Dan kini hari sudah mulai menjelang malam. Kak, Ada apa, Rangga? kurasa kalau kita hanya berlatih berdua saja, tentunya akan makan waktu lama untuk bisa menyelesaikan ilmu yang ada di dalam buku itu, Kak. Apakah tidak sebaiknya kita mencari seseorang guru silat atau tokoh lain untuk membimbing kita, Kak? Rangga, biarlah. Walaupun lama, toh tidak akan akibat apa-apa terhadap kita. Tapi Kak, apakah nantinya buku ini akan betul-betul bisa kita pelajari? Rangga, semua itu tidak akan menjadi masalah bagi kita. Tempat kita ini jauh dari mana-mana. Tidak mungkin orang akan bisa mencapainya kalau seorang itu tidak memiliki ilmu yang cukup tinggi. Ya, sekurang-kurangnya seperti guru kita.
Tapi kakak jangan lupa kak, walaupun tempat kita ini letaknya di atas gunung yang cukup tinggi, namun beberapa saat yang lalu sebelum guru kita meninggal, bukankah kita pernah diserang oleh seseorang dengan berbagai macam senjata rahasia? Dan kalau kita tidak sigap, tentunya nyawa kita sudah sama-sama pergi jalan-jalan ke alam baka. Iya, selama ini memang aku memikirkan hal itu, si penyerang gelap. Tapi kalau kita hubung-hubungkan dengan yang selama ini kita alami, rasanya ketika itu ulah guru kita sendiri. Itu menurut pendapatku. Maksud Kak Pelangi? Yang melakukan serangan-serangan gelap itu adalah guru kita sendiri. Persis seperti dugaanku. Ketika itu tentu guru ingin menguji kita sebagai murid-muridnya. Apakah selama ditinggalkannya kita masih juga mempelajari ilmu-ilmu yang diajarkan? Karena terbukti sampai hari ini, entah sudah beberapa hari lamanya sejak saat itu, tidak ada seorang pun yang datang kemari dan menyerang kita seperti waktu itu. Iya kan? Ya. Rangga, kurasa tidak ada gunanya kita memikirkan hal macam-macam seperti itu. Untuk apa? Tapi Kak, siapa tahu orang itu lalu menghilang. Kemudian suatu saat nanti akan datang kembali dan membuat kekacauan di sini, Kak. Kekacauan apa, Rangga? Kak, bagaimana kalau sampai padepokan ini rusak? Bagaimana kalau sampai orang itu mengganggumu? Nah, Kak, sungguh aku tidak mau ada seorang pun yang mengganggumu, Kak. Rangga, kenapa mesti bingung? Bukankah di sini aku dilindungi olehmu? Bukankah kau pun tidak akan pergi meninggalkanku sendirian? Dan apakah mungkin kau akan diam saja kalau sampai aku diganggu oleh orang lain? Ya, tentu saja tidak, Kak. Tapi bagaimana kalau seandainya orang itu tidak bisa kita taklukkan? Karena dia memiliki ilmu yang demikian tinggi misalnya. Rangga, sudahlah. Tak usah kita memikirkan hal-hal yang belum tentu. Lebih baik kita memikirkan masa depan kita. Masa depan? Justru aku tengah memikirkan itu, Kak. Apakah nantinya kita akan tetap tinggal di sini saja? Loh, memangnya kenapa kalau sampai kita tetap di sini? Apakah kau tidak menyukai lagi tempat ini? Apakah kau sudah bosan dengan semua ini? Apakah kau juga tega meninggalkan tempat yang sedari kecil telah menjadi tempat kita? Rangga, aku tidak mengerti mengapa kau ingin sekali pergi, sementara aku tetap ingin bersamamu. Rangga tidak mengerti kenapa Pelangi menangis. Mengapa Pelangi tak ingin pergi meninggalkan tempat ini? Air mata Pelangi meleleh turun, membasahi pipinya. Rangga terdiam. Dia kebingungan. Dia tidak tahu harus bicara apa.
Kak Pelangi, justru aku yang tidak mengerti tentang kakak. Mengapa kakak begitu bertahan agar kita selalu ingin di sini? Rangga, kau sungguh-sungguh tidak pernah mau mengerti apa yang kurasakan. Kak, Pelangi kesal karena Rangga tidak juga memahami apa yang ada di dalam hatinya. Ia ingin mengatakan yang sesungguhnya. Namun sebagai wanita, hati kecilnya menyuruhnya untuk mengurungkan segalanya. Akhirnya, dia cuma bisa menangis. Pelangi menangis. Hatinya kesal dan sedih karena Rangga benar-benar tidak bisa mengetahui perasaan hatinya. Rangga terdiam. Dia berjalan dengan pikirannya sendiri. kalau kita tetap di sini, Kak, bisa-bisa kita tidak akan pernah mengerti tentang dunia luar. Tidak mengerti pengalaman, taunya hanya bukit saja, dan kita tidak akan Rangga, begitu besar perhatianku untukmu. Begitu besar kasih sayangku terhadapmu. Apakah kau tidak mengerti, Rangga? Pelangi tak tahan melihat sikap kepolosan Rangga. Akhirnya, Pelangi tak bisa lagi menyembunyikan perasaannya. Dia segera mengungkapkan seluruh isi hatinya pada Rangga. Kak, aku mengerti. Aku mengerti kalau selama ini kakak memperhatikanku. Aku mengerti, Kak. Tapi, apakah begitu? Oh, jadi sesungguhnya kau pun mengerti, Rangga. Tapi, apakah perhatian kakak itu adalah suatu perhatian yang mengharapkan agar adikmu ini menjadi maju? Apakah justru bukan sebaliknya, Kak? Akan menghancurkan masa depanku. Rangga, aku takut. Ya, aku mengerti bahwa kakak takut kehilangan aku, bukan? Pelangi yang sejak tadi terlihat lesu, kini mendadak sumringah. Tatapan matanya bersinar dan senyumnya terbuka lebar. Dia sangat gembira sekali. Rangga sendiri merasa kebingungan melihat tingkah Pelangi. Oh, jadi kau mengerti, Rangga? Kakak takut kehilangan seorang adik yang sangat kakak sayangi. Karena kalau sampai aku ada apa-apa, berarti kakak tidak punya seorang adik yang bandel lagi. Begitu, ya kan? Asam tumplak, malah bicara soal adik lagi. Kenapa bukan soal hatiku dan hatimu? Kok malah cemberut, Kak? Tuh, lihat. Kalau kakak sedang begitu,
gak kalah jelek dengan monyet buntung, Kak. Ih, sudah ah, jangan ngaco. Sudah ngantuk, Kak. Aku mau tidur, Kak. Pelangi mau keluar sebentar. Hah? Mau kemana, Kak? Nggak kemana-mana. Kok keluar? Hati Pelangi seakan hancur berkeping-keping. Pelangi kecewa karena ternyata Rangga tidak juga mengerti apa yang dimaksudkan oleh Pelangi. Kini Pelangi melangkah keluar pondok, melihat pemandangan alam yang maha luas. Guru, tolonglah aku, Guru. Aku tidak tahu lagi harus berbuat apa. Mengapa aku justru begini, Guru? Aku tidak... Guru, aku tidak ada lagi tempat bermanja, berlindung, dan tempat mencurahkan hati yang tengah begini. Guru, apakah tidak pantas seandainya aku mencintainya, mengasihi Rangga? Tolonglah aku, Guru. Aku tak mau hatiku ini semakin terkacau tak menentu. Tolonglah aku, Guru. Berilah aku jalan yang terbaik, Guru. Aku bingung. Aku tidak mengerti bagaimana yang harus aku lakukan. Kemana, Kak Pelangi? Malam-malam begini masih saja di luar. Masuk angin sekalian malah repot nanti. Kak Pelangi, Kak. Loh, kok nggak ada jawaban? Kak Pelangi, kemana dia? Kakak! Guru, tolonglah muridmu ini. Tolonglah anakmu ini, Guru. Pelangi meratap, mengadukan nasibnya kepada gurunya yang telah tiada. Baginya,
seperti tak ada lagi tempat untuk mengadu. Aku tidak ingin ditinggalkannya. Aku tidak ingin berpisah dengannya, Guru. Aku sangat mencintainya. Dalam kebingungannya itu, Pelangi datang ke makam gurunya. Dan seolah-olah dia berkata-kata mengadukan nasibnya. Di dalam hati perempuan muda itu, demikian bergelora rasa cinta kepada adik seperguruannya, Rangga. Dalam kebingungan dan kesedihannya, di malam dingin yang sepi dan mencekam itu, tiba-tiba terdengar langkah-langkah seseorang mendekat. Dan ketika gadis itu memalingkan wajahnya untuk mengetahui siapa gerangan orangnya, betapa terkejutnya dia. Nah, siapakah orang yang mendatangi Pelangi? Dan bagaimana kelanjutan kisahnya? Saudara pendengar, silakan mengikuti lanjutan serial Sandiwara Radio Teja Kusuma. Sampai jumpa.